Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis awan. Jadi melalui materi ini saya harapkan peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis awan. Oke, jadi jenis-jenis awan. Jadi pembagian jenis awan itu yang ada sekarang ini itu adalah hasil dari Kongres Meteorologi Internasional yang diadakan di Munich, Jerman tahun 1802 dan Uppsala, Swedia tahun 1894. Pembagian jenis awan atau taksonomi awan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah awan tinggi. Kemudian yang kedua ada awan sedang. Kemudian yang ketiga ada awan rendah. Dan yang keempat ini disebut juga awan vertikal atau awan yang terjadi karena udara yang naik. Kemudian ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama akan kita bahas adalah awan tinggi. Jadi awan tinggi ini terdapat pada ketinggian 3-18 km. Jenis awan ini selalunya terdiri atas kristal-kristal es karena pengaruh letaknya. Kemudian awan yang tergolong awan tinggi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, seperti yang kita lihat pada gambar, itu adalah awan sirus. Jadi awan sirus ini merupakan awan yang halus, bertekstur seperti serat, dan berbentuk seperti bulu burung. Jadi awan ini sering tersusun seperti pita yang melengkung di langit sehingga seakan-akan tampak bertemu di horizon dan terdapat kristal es. Jadi awan sirus ini tidak memungkinkan atau tidak menimbulkan hujan. Nih. Kemudian jenis awan tinggi yang lainnya, yang kedua, itu adalah awan cirrocumulus. Jadi awan cirrocumulus itu merupakan awan yang jenisnya terputus-putus dan penuh dengan kristal es sehingga bentuknya seperti segerombolan bulu domba yang sering menimbulkan bayangan. Kemudian yang ketiga ada awan cirrostratus. Cirrostratus ini bentuknya kalau kita lihat itu seperti kelambu putih yang halus dan rata menutup seluruh langit sehingga tampak cerah. Atau terlihat seperti anyaman yang bentuknya tidak teratur. Jadi awan ini sering menimbulkan halo atau lingkaran bercahaya yang mengelilingi matahari atau bulan dan biasanya adanya itu pada waktu musim kemarau. Yang kedua adalah awan sedang atau disebut juga sebagai awan menengah. Ini terdapat pada ketinggian 2-8 km. Yang mana awan tergolong awan menengah atau awan sedang itu antara lain yang pertama kita lihat adalah awan altocumulus. Jenis awan ini itu biasanya berukuran kecil tetapi banyak. Nih, biasanya berbentuk seperti bola yang agak tebal berwarna putih pucat dan ada bagian yang kelabu. Jadi awan ini bergerombol sehingga tampak saling bergandengan. Kemudian yang kedua itu ada awan altostratus. Jadi kalau awan jenis ini berukuran luas dan tebal. Warna awan altostratus ini agak kelabu sehingga dapat menghalangi sinar matahari atau bulan. Yang ketiga adalah awan rendah. Jadi awan rendah ini terdapat pada ketinggian kurang dari 2 km. Awan yang tergolong awan rendah itu yang pertama ada awan stratocumulus. Jadi awan jenis ini bentuknya seperti bola-bola yang sering menutupi seluruh langit sehingga tampak seperti gelombang lautan. Jadi lapisan awan ini tipis sehingga tidak menimbulkan hujan. Kemudian yang kedua ada awan stratus. Awan stratus ini juga merupakan awan rendah yang sangat luas. Tingginya di bawah 2000 km, lapisannya melebar seperti kabut dan berlapis-lapis. Kabut dan awan stratus pada dasarnya tidak berbeda. Kemudian yang ketiga, ini ada awan nimbostratus. Awan ini bentuknya tidak menentu. Tepiannya berbentuk tidak beraturan
Jadi di Indonesia, awan ini hanya menimbulkan hujan gerimis. Jadi awan ini berwarna putih kelabu dan penyebaran di langitnya juga cukup luas. Oke, yang keempat atau yang terakhir itu adalah awan vertikal. Jadi awan vertikal ini adalah awan yang terjadi karena udara naik. Itu biasanya terdapat pada ketinggian 500 sampai 1.500 meter. Yang mana jenis dari awan vertikal, yang pertama ada awan cumulus. Nah, awan cumulus ini merupakan awan yang tumbuh terbentuk secara vertikal ke atas dan merupakan awan tebal dengan puncak-puncak yang agak tinggi. Jadi terbentuknya pada siang hari akibat udara yang naik. Dan bila awan ini terkena sinar matahari hanya sebelah sisinya saja, maka akan timbul bayangan berwarna kelabu. Nih. Kemudian yang berikutnya adalah awan cumulonimbus. Seperti ini gambarnya. Jadi awan jenis ini dapat menimbulkan hujan disertai dengan kilat dan guntur atau bisa menimbulkan badai. Ini. Jadi awan ini bervolume besar, posisinya rendah, berpuncak tinggi dan melebar sehingga merupakan jenis awan yang sangat dikhawatirkan pada proses penerbangan. Biasanya awan cumulonimbus ini juga terdapat di atasnya itu ada awan cirrostratus. Nah, hal ini terjadi pada waktu angin ribut. Oke, demikian penjelasan jenis-jenis awan. Jadi awan itu berdasarkan jenisnya diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu ada awan rendah, awan tinggi, sedang atau menengah, awan tinggi, dan awan vertikal. Sampai di sini dulu penjelasan saya. Salam sehat selalu, jangan lupa dan jangan kasih kendor, selalu pasti patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M, yaitu mencuci tangan dengan air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.